Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضاة الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, segenap pengurus Masjid Ar-Ridha Bukopin beserta jemaah yang kami muliakan, Ustaz Istajib Zain. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan semua hajat kita, dilapangkan sarana mencari rezeki yang halal, dan kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah, istri yang solehah, suami yang soleh, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ceritanya belakangan aja, habis kita ngaji baru kita cerita nih ya. Yang diceritain apa? Di leher saya itu ditanamkan keramik. Kok bisa? Ya, baru tahu kan? Itu nanti aja ya. Belakangan makasih. Ngaji dulu ngaji ya. Ada hikmahnya itu, banyak hikmahnya itu. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihim fid darin amin. Qala was-salatu sunanuha, dan salat itu sunah-sunahnya qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam waktunya, syai'ain, ada dua. Jadi sunah-sunah sebelum kita masuk ke dalam salat itu ada dua. Al-adhan wa huwa lughatan al-i'lam. Yang pertama adzan secara bahasa itu adalah pengumuman. Syar'an secara syariat dzikrun, zikir, maksusun, yang khusus, lil i'lami, untuk memberitahu, mengumumkan bidukhuli waqti sholatin mafruḍatin, masuknya waktu sholat wajib. Wa alfadhu mathna, dan lafaznya itu dua-dua, ila takbir, kecuali takbir 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya, itu 4. Sisanya masna, dua-dua, ya. Kalau angka 2 sama angka 4 kayaknya selain ini pada demen, cuma nggak usah dibahas, nanti yang di belakang marah. Itu ya. Wa alfadhu masna ila takbir awwalahu fa arba'un wa illa at-tauhid akhiruhu fawahid. Kalau di belakangnya, di depannya itu 4, maka belakangnya 4. Kalau di belakangnya 1, maka belakangnya itu juga 1. Depannya 1, belakangnya 1 di dalam takbir itu. Wal iqamatu, yang kedua iqamah, wa huwa masdaru aqama, adalah kata benda dari aqama, yaitu mendirikan. Tsumma summiya bihi adz-dzikrul maksus, kemudian dinamakan sebagai iqamah, zikir yang khusus tersebut, li'annahu yuqimu ila shalah, karena dialah yang akan menjadi isyarat ditegakkan sholat. Disunahkan oleh para ulama kita itu bangun dari duduk kita ketika lafaz qad qamatis sholat, itu kita dapat kesunahan ya. Wa innama yushra'u kullun minal adzan wal iqamah, dan sesungguhnya disyariatkan keduanya, adzan dan iqamah, lil maktubati, untuk sholat wajib saja. Wa ma ghairuha, adapun sholat sunnah, fayunada, maka dipanggil dengan seruan laha as-sholatu jami'ah. Nah, sholatu jami'ah, sholat berjamaah dalam tarawih, witir, dan lain sebagainya. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan kesunahannya setelah masuk ke dalam rangkaian sholat ada dua. At-tasyahudul awal, yaitu tasyahud yang pertama. Wal kunutu fi subhi, yang kedua kunut pada sholat subuh dalam madhab Syafi'i. Ai fi i'tidali rakaat tsaniyah minhu, yaitu pada saat i'tidal kita di rakaat kedua ya. Wa huwa lughatan ad-du'a, kunut itu doa secara bahasa. Wa syar'an, secara istilah, dzikrun maksusun, zikir yang khusus. Wa huwa, dan yang dimaksud Allahumma hdini fiman hadait wa anfini fiman afait. Nanti saya kasih catatan lagi ya, runut kitab dulu aja.
Al-qunutu fi akhir witri fi nisfi tsani min syahr Ramadan, dan juga kunut di akhir sholat witir rakaat terakhir pada paruh kedua bulan suci Ramadan. Ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 15 hari terakhir witir kunut berjamaah itu enggak ya, tapi dilakukan. Bid'ah enggak? Ya bid'ah, tapi bid'ah yang baik ya. Itu yang suka bilang bid'ah kalau lagi di Makkah Madinah separuh musim Ramadan terakhir ya udah baca doa kunut tuh tengah malam ya, tengah malam gitu. Doanya macam-macam, jagalah Raja Saudi. Nabi nggak pernah tuh doain jagalah Raja Saudi. Bid'ah nggak? Ya bid'ah juga. Makanya jangan double standar. Nah, kalau orang kalau udah mepet kayak gitu double standar, kamu Syiah, kamu sesat, nah, itulah. Ya, itu apa namanya, template-nya begitu. Jadi kita harus terbiasa ya. Allah yahdi, semoga Allah memberimu hidayah sunnah, katanya ya deh. Kenapa hidayah wajibnya enggak? Nanggung amat doa ini gitu. Wa huwa ka kunuti subhi al-mutaqaddim fi mahallihi wa radhihi, ia adalah seperti kunut subuh yang sudah kita bahas sebelumnya pada tempat dan lafaznya. Wala tata'ayyan kalimatul kunut as-sabiqah, dan tidak diharuskan ngikutin kalimat-kalimat doa tersebut. Kalau qanata bi ayatin, kalau Bapak Ibu doa gitu ya, pakai satu ayat tatadammanu doaan yang memang dalam ayat itu ada doanya. Wa qasadal kunuta, dan juga memang Bapak Ibu niat kunut, salat sunnatul kunut, maka dapatlah sunnahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin, sudah dapat kunut. Apakah harus angkat tangan? Enggak. Jadi kalau kita masuk ke masjid Muhammadiyah yang enggak kunut, atau kita masuk ke masjid Salafi yang enggak kunut, ya kita kunut aja, enggak usah angkat tangan apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ikut sujud setelah itu. Jadi kita tidak perlu sujud sahwi. Wa hay'atuha, dan juga sunnah-sunnah yang berkaitan dan tidak mengharuskan sujud sahwi. Jadi kalau ninggalin tasyahud pertama sujud sahwi, ninggalin kunut juga dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi. Ayat sholat, yaitu sholat, warada bihayatiha malaysa ruknan, yang dimaksud hayat adalah gerakan, malaysa ruknan yang bukan rukun Pak, fiha di dalam sholat, wala ba'dhan, dan juga bukan bagiannya, yujbaru bisujudi sahwi, yang mengharuskan kita sujud sahwi. Khamsata asyar khoslatan, ada 15. Oke. Yang pertama, raful yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram itu sunnah. Jangan ngeremehin sunnah. Bisa jadi karena Bapak mau ngikutin sunnahnya Nabi, ngangkat tangan begini ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, karena Bapak cinta sama Nabi, cinta sunnah Nabi, bisa jadi Bapak selamat tuh gara-gara ngangkat tangan. Sementara di pengalaman para ulama diajar kita, orang yang suka ngeremehin sunnah lama-lama ngeremehin yang wajib. Dari ngeremehin yang wajib lama-lama ninggalin yang wajib. Dari ninggalin yang wajib lama-lama ninggalin Islam. Jadi jangan ngeremehin lah ya. Saya udah sering bahas tuh, kita emang gak suka dengan orang-orang yang terlalu ekstrim gitu. Kalau celananya gak cingkrang, kita dianggap kayaknya dosa banget gitu. Tapi mereka itu melakukan itu karena mereka yakin bahwa itu adalah bagian dari sunnah Nabi gitu. Meskipun mereka nggak tahu bahwa sebagian sahabat Nabi celananya di bawah mata kaki seperti Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak menutup fakta bahwa Sayyidina Utsman itu celananya sebetis. Nah sekarang orang Bukopin mana yang sebetis, ada nggak? Masuk neraka semua dong. Kan nggak gitu cara main kita kan? Nah, meskipun kita itu nggak setuju lah sama cara mereka, tapi mereka benar ngikutin sahabat yang modelnya begitu. Jadi kita jangan ngatain sawah gitu. Sawah itu singkatan Salafi Wahabi gitu kan. Cuman itu diplesetin gara-gara apa? Gara-gara celananya sebetis. Pokoknya kata guru-guru kami itu, kalau kamu itu dalam perasaan kamu itu merasa kamu lebih baik dari orang yang celana cingkrang, sementara celana kamu itu di bawah mata kaki, dan kamu jadi punya sedikit rasa meremehkan sunnah Nabi, maka guntinglah celanamu. Nah, paling nggak digulung lah. Itu ya. Nah itu kita jangan sampai ngeremehin.
Ya, nggak mau kan ditanamin keramik di lehernya? Nggak perlu kan sampai seperti itu kan? Nah, itu nanti belakangannya ceritanya. Lihat, saya kasih lihat nih, tuh. Nah, ya, aksesoris, nah, alhamdulillah. Jangan. Dari harga yang sangat murah untuk saya bayarkan dibandingkan dengan pelajaran yang saya dapatkan. Karena jujur ya, kalau teman-teman semua, kalau saya nggak dibeginiin, mungkin kita ngerasain lempeng-lempeng aja gitu. Wah, udahlah ngajar majelis taklim terus, hidupnya rumah, masjid, pesantren, majelis, rumah, masjid, pesantren, majelis, itu aja hidup. Kalau gitu caranya kan kita suka ngerasa jadi orang paling benar kan? Oh ternyata nggak juga. Kok bisa begitu? Nah nanti lah belakangan. Susah banget masukinnya nih. Ya. Udahlah biarin aja dah. Oke, jadi angkat tangan. Allahu Akbar. Ila hadwi manghibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Allah. Kadang-kadang ada yang marah-marah tuh. Kalau kayak gini bid'ah, sesat. Dia ini kayak tetangganya Rasulullah gitu. Padahal hidupnya juga di Lenteng Agung gitu kan, di Kemang gitu. Kayak tetangganya Rasulullah banget gitu. Yang begini sesat, yang gimana ya? Susah juga gitu. Padahal dalil itu banyak. Nanti kenapa terjadi madhab itu bukan gara-gara ini Pak, bukan gara-gara kita semua sepakat zina itu haram, kita semua sepakat korupsi itu haram, mencuri itu haram, enggak. Terjadinya perbedaan empat madhab itu karena ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Satu, di dalam sanadnya mereka nggak sepakat di dalam the chain of narrations. Jadi orang-orang yang meriwayatkan itu mereka nggak sepakat terhadap figur itu. Ada yang mengatakan orang ini punya kredibilitas tinggi, ada yang mengatakan ini tidak punya kredibilitas. Gara-gara perbedaan ulama di dalam penilaian orang, maka derajat hadisnya beda. Kalau udah derajat hadisnya beda, otomatis beda juga pengambilan hukumnya. Satu. Sebab kedua, karena mereka berbeda pendapat terhadap makna yang ada di dalam lafaz itu. Lafaz hadisnya sama, tapi pemaknaannya beda. Akhirnya mereka beda. Orang mah pengen seragam, ikuti Rasulullah SAW. Oh, mantap banget gitu. Padahal dia lupa gitu. Ulama-ulama yang nulis hadisnya juga punya perbedaan pendapat di dalam tahsin dan tad'if hadis, di dalam qabul dan rududnya hadis, di dalam diterimanya sebuah hadis atau tidaknya. Kemudian yang pertama Pak, oke. Waraful yadaini inda ruku', mengangkat kedua tangan pada saat ruku'. Jadi ketika bangun ruku' kan imam Allahu Akbar, nah, Bapak ruku' juga angkat tangannya, jangan malas-malasan. Udah takbir nggak mau angkat, Allahu Akbar, ya sah juga sholat. Allahu Akbar gitu kan, Sami Allahu liman hamidah, nggak angkat juga gitu kan. Jangan nanti kayak saya ditanamin apa? Keramik. Ini udah hilang, ini kekuatannya ini sudah hilang. Jadi ini tadinya 4 kali kekuatannya ini. Sekarang ini kekuatannya adalah separuhnya ini. Gimana coba? Nah, makanya jadi manusia ya Habib Guest yang berlagu. Kita ini lahir dari maaf ya sperma, mati juga jadi tanah gitu. Ya udah kita jalani sebaik-baiknya hidup ini. Nah, wa inda raf'i minhu, yang ketiga adalah ketika Bapak bangun dari ruku, angkat lagi tangan, Sami Allahu liman hamidah gitu. Itu udah ketiga tuh sunnah tuh. Jangan anggap sepele, beneran deh. Jangan anggap sepele, nanti nyesel. Belum pernah kan ngerasain hampir mati? Pernah nggak ngerasain saya hidup atau saya ini lagi hidup atau mati? Terus ngitungin kita kira-kira amal mana nih yang nyelamatin? Terus ternyata nggak ada, gitu. Gimana itu? Rasa-rasanya emas di bank tuh dikeluarin, dijual aja cuma terus sedekahin gitu kan. Coba ya. Makanya apa-apa murah ini leher kalau dikasih pelajaran sama Allah nih. Yang penting kita jangan kalau pernah bikin salah sama Allah, udah jangan bikin lagi. Antum nggak perlu lah ditanamin keramik titanium habis 400 juta, itu nggak perlu. Cukup atau belajar dari orang yang pernah kayak begitu. Beneran demi Allah.
Ada waktu kejadian kayak begitu tuh rasanya semua udah nggak ada artinya lagi. Tapi itu membekas sampai sekarang gitu. Membekasnya di mana? Selama kita berada di jalan Allah, ya kita nggak perlu takut kehilangan apapun dalam urusan dunia ini, karena cuma sebentar aja. Yang berat itu nanti hisab di akhirat, itu berat sekali. Nah, wa wad'ul yamin ala shimal. Yang keempat, Bapak letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kalau misalkan ada yang tangan kiri di atas tangan kanan nggak apa-apa, tapi dia khilafus sunnah ya, bertentangan sama sunnah. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa suratihi. Jadi posisi Pak antara dada Bapak sama pusat di sini ya. Dan dalam Sunan Abu Dawud, Nabi mengajarkan kita untuk mempertemukan jempol sama kelingking. Ya, kalau yang gemuk kayak saya kan kadang-kadang susah, nggak usah dipaksain juga harus gitu ya. Susah gitu ya. Kadang-kadang 3 jari di sini boleh, 2 juga boleh. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, at-tawajjuh. Ini wajjahtu wajhiya itu ya. Ai qalul musalli akibat tahrim setelah takbiratul ihram, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhir. Sampai akhirnya. Nah, wal muradu ay yaqul musalli ba'da tahrim du'a al-iftitah hadhihi al-ayah ay ghayruha mimma warada fil istiftah, atau baca yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga boleh tuh Bapak baca, bebas. Bapak baca yang mana boleh aja, nggak ada masalah ya. Tapi yang orang itu dimasalahin lagi, ya, orang itu kerjanya cari masalah. Kalau suruh bayarin token listrik lari dia, nggak mau ya. Jadi kita harus banyak-banyak legowo ya, umat Islam lagi pecah-pecah kan. Wal isti'adzah ba'da tawajjuh, dan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah tawajjuh. Itu sunnah juga, jangan ditinggalin. Kadang-kadang habis wajjahtu wajhiya wa ana minal muslimin, kita langsung aja gitu bismillah. Sunnahnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dapat lagi pahala. Udah beneran. Saya ngajar-ngajar gitu. Sekarang fadilahnya banyak di majelis. Ya, malaikat istighfarin, bangun yang ini, tapi tidak satupun saya ingat yang bisa nyelamatin saya dari semua majelis yang sudah saya jalani dari tahun 2015 sampai sekarang. Masa-masa saya cari ilmu, nggak ada yang bisa nyelamatin saya kecuali ngitungin berapa kira-kira sholat yang diterima. Coba Bapak, kira-kira sholat kita diterima berapa sih sholat kita yang diterima sama Allah? Makanya udah, ini saatnya kita kembali betul kepada Allah. Jangan nunggu malaikat maut nyamperin. Kalau kita nunggu malaikat maut nyamperin, nggak bakal kita itu bisa menghisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tapi ahli hisap zaman sekarang tuh lain. Sampai kemarin viral video itu bahwa para perokok itu adalah penyumbang devisa negara terbesar. Ya. Mantap banget itu. Ya, semua pajak terbesar, alhamdulillah ya. Ada lagi yang mengatakan rokok itu apa? Zikir Allah, dan astagfirullah. Ya begitulah. Tapi kan kita semua berakal lah. Kemarin ada yang bilang pesantren feodal. Habib Umar tuh bilang begini Pak, kalau ada orang nggak suka dengan cara ini, nggak apa-apa. Tapi cara ini kan caranya Rasulullah. Kalau saya ini ikuti caranya Rasulullah. Sahabat Nabi itu cium tangan sama cium kaki Nabi Pak. Nabi kalau mudah ditadahin sama tangan para sahabat. Tapi kan kita nggak sampai extend seperti itu. Cukup kita cium tangan. Kenapa kok nunduk? Sayyidina Ali mengatakan, Ana abdu man allamani harfan wahidan. Saya itu budak bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf. Kita menghargai ekspertisi dokter, kita menghargai ekspertisi insinyur, arsitek, akuntan. Kita hargai mati-matian. Padahal ya mereka menyelamatkan hanya urusan dunia. Ini urusan akhirat, urusan Bapak nanti sama Allah. Saya tuh kemarin waktu dioperasi, ya, waktu dioperasi itu, setelah operasi udah, kayaknya saya masih hidup atau udah mati misalnya. Dan saya terpaksa dioperasi di rumah sakit non muslim karena profesornya di situ, Profesor Huda Saraf, yang rekomendasiin teman saya punya SCBD itu. Tiba-tiba ini pelajaran Pak, di grup itu banyak kiai, banyak habib juga ada, kiai-kiai yang megang pesantren gede-gede gitu ya. Tapi
tapi nggak ada satupun yang nelfon saya orang Buddha yang hartanya paling banyak, mungkin hartanya 12T, 5T, nggak tahu siapa. Itu yang punya CBD, Bapak tahu lah siapa orang. Nelfon saya dari Jepang, Habib nggak usah khawatir, saya punya ini teman profesor, nanti habis itu aja. Saya diperiksakan di salah satu rumah sakit yang banyak yang pakai jilbabnya, ya. Tapi ternyata nggak bagus gitu. Karena kita cuma di fisioterapi, akupuntur, kemudian ini benefitnya buat bapak-bapak, saya kasih tahu sebabnya kenapa ya, gitu kan. Kemudian akhirnya saya ke rumah sakit ini profesor harusnya ngantri 4 bulan, tapi saya alhamdulillah dapat langsung operasi. Jadi masuk hari pertama, hari kedua saya mikir-mikir, hari ketiga tadinya saya operasinya tuh minggu depannya langsung operasi. Itu di cancel jadwalnya pergi ke Batam untuk operasi saya. Itu profesor. Yang nolongin saya siapa? Ya orang non muslim. Atas petunjuk Allah tentu saja. Nah setelah selesai operasi, tahu-tahu tuh beliau tuh datang ke kamar saya Ustaz saja. Bayangin coba Ustaz. Emang saya siapa gitu kan, saya kaget gitu kan. Datang sendirian. Duduk di kasur saya 2 jam, terus saya tanya, Pak, Bapak ini ngelihat apa dari saya? Saya orang kaya, bukan. Fanbase saya juga nggak banyak. Kemudian saya juga bukan orang politik. Terus Bapak kesini ngapain? Tolong kasih tahu saya apa yang Bapak lihat dari saya. Tahu jawabannya? Semua sudah diatur oleh Allah. Wah, nanggung ini saya bilang. Nanggung ini saya bilang. Semua sudah diatur oleh Allah. Mungkin ini karena kebaikan yang telah kami lakukan. Nah, saya ajak masuk itu. Pak, nanggung Pak, saya bilang. Itu bayangin tuh salah satu dari 9 naga itu. Apa hubungannya dengan cinta ada? Emang saya siapa? Saya mah temennya Ustaz Istajik doang, sama mana tuh? Bang Dul. Saya mah temennya orang Bukopin doang. Tapi maksudnya orang muslim aja kayak gitu. Punya kepedulian gitu sama orang yang bahkan tidak seagama sama dia. Di tengah banyak orang dengan titel agama tapi nggak peduli, nggak bisa ngasih kepedulian. Itu PR. Setelah akhirnya itu saya posting sebentar di Instagram, terus ada yang komen begini, Habib, mudah-mudahan dengan kelembutan Habib guys, beliau masuk Islam. Habis itu saya langsung di telepon sama si Habib, dihapus aja. Ya itu ya. Jadi kenapa kok saya bisa begitu, teman-teman? Pertama, tolong turunkan kadar kolesterol. Pertama, karena itu pemicunya. Kedua, usahakan sehari itu 6.000 langkah, minimal 3.000 4.000 lah. Kita ini sama-sama misalkan di rumah nunduk begini baca kitab, baca nulis apa. Nanti di mobil gini lagi, sampai majelis gini lagi, bertahun-tahun nunduk. Kemarin itu saya kenanya di Padang ke Solok 3,5 jam, dari Solok ke Bukit Tinggi 3,5 jam, Bukit Tinggi Payakumbuh 3,5 jam, balik lagi Bukit Tinggi, balik lagi ke Padang. Itu kita ngisi 20 titik. Jadi ngisinya itu subuh jam 4 udah jalan, kemudian sama isya balik sampai jam 1. Jadi kayak gitu terus ya kan. Kenanya gara-gara itu, karena kita dikasih makanan Minang otentik, rendang habis 3. Ya makanya view gunung soalnya, rendang habis 3. Rendangnya tuh rendang yang dia masak sampai berjam-jam gitu, view gunung. Terus telur balado habis 3, ada cincang lagi gitu kan, beneran. Cuman itu bapak-bapak harus hindarin, karena nanti bapak-bapak nangis kalau nggak bisa sholat. Baru kerasa, karena saya nggak bisa sholat, nggak bisa sujud Pak, nggak bisa sujud. Nge-flush toilet aja tangan saya sakit. Jadi akhirnya ya, kita di rumah sakit non muslim Kristen itu, yang dimana-mana ada salibnya, bisa gimana itu? Ya Allah Pak, benar-benar saya langsung begitu operasi pulang aja udah pulang, saya pengen pulang, udah nggak kuat gitu. Mau dengar ngaji, nggak enak, kita pengen butuh murotal gimana, gitu kan?
nanti pasti yang masuk kita. Tapi pas pulang udah pakai gamis putih, peci putih, kalungin tasbih, bingung itu orang. Jadi hari kami berpikir Habib ini bohong, takut pos 1 pos 2. Orang saya cuma posnya cuma 1, saya bilang gimana? Terus dia bilang harusnya Habib itu nggak dioperasi dulu. Nah ini saya kasih tahu nih, saya bersama bagi tahu saya ke Malaka, cari rumah sakit namanya Rumah Sakit Mahkota. Rumah sakit apa Pak? Mahkota. Jadi contoh, dia ceritakan beberapa kasus, cuma yang saya paling ingat ada orang bapak-bapak, dia tuh setiap hari konsumsi susu kedelai Pak. Jadi bapak kalau udah susu kedelai dijamin nanti dia ngendap, itu di ususnya tuh full pengendapan susu kedelai. Jadi sama dokter-dokter di Pekanbaru mau digunting ususnya. Bayangin Pak, usus mau digunting. Akhirnya sama Abdul Somad langsung disarankan untuk ke Malaka. Sampai di Bandara Malaka, di situ ada penginapan berapa ratus meter, murah, 100 ringgit. Dikasih obat doang, selesai. Ya ente, saya bilang, ente pakai susu nama saya, ente harus datang ke Jakarta ketika tahu anak sakit, terus kayak gitu. Awal dia, ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Paling nggak kan ini dapat ilmu ya buat teman-teman semua, gitu. Jaga kesehatan, karena nggak ada nikmat yang lebih daripada kita sujud pada Allah SWT. Dan tolong kita ini jangan mau ditipu sama dunia terus. Jadi kalau misalkan punya utang sama Allah, lunasin, baik itu utang zakat, baik itu utang sholat, lainnya nggak penting. Jadi ketika kita berharap sama Allah, nanti Allah akan tolong kita, pasti Allah akan tolong kita. Ini pelajaran. Dan jangan nunggu Pak, jangan nunggu sakit, jangan nunggu mati. Ini saya cerita mau nangis. Saya jujur ya, kalau kejadian yang di Padang itu dialami sama Bapak, saya nggak yakin, saya belum tentu yakin Bapak sembuh. Kenapa? Karena di Semen Padang saya divonis stroke Pak. Bayangin Pak, jagoan MMA gini divonis stroke, gimana ya? Langsung muntah-muntah saya Pak. Pergi ke Medan, dari Padang ke Medan, di Medan nggak divonis stroke, katanya divonis sakit biasa aja, ini saraf apa. Rupanya betul-betul ada yang terjepit dan memang membutuhkan operasi, dan harusnya saya bisa pergi ke Malaka. Tapi anakku di hal, inilah pelajaran yang bisa saya sharing sama bapak-bapak. Tolong sharing sama keluarga juga bahwa kematian itu nggak pandang bulu. Jadi kalau kita punya kekurangan sama Allah, minta maaf, karena ini urusan kita sama Allah. Harta bapak nggak bisa nyelamatin, anak, istri semua nggak bisa nyelamatin. Jadi kalau kita masih mau menduakan Allah dalam pekerjaan, silakan aja. Kalau Allah sayang sama kita, dibikin sakit kita sampai kita sadar. Saya juga begitu. Saya mungkin terlalu zalim dengan badan saya, zalim sekali dengan badan saya ini. Padahal saya tahu hadisnya. Dan nggak boleh kita zalim sama badan kita, forsir. Dan kalau kita tanya GPT, ternyata orang mau umur sampai 147 tahun, itu yang harus dihindari itu bukan gula, itu nomor sekian, tapi chronic stress. Chronic stress itu berasal dari apa? Kita ingin tampil sebagai sesuatu yang kita itu bukan. Kita nggak jujur sama diri kita sendiri, dan akhirnya kita ditekan. Tawakal Allah, percaya sama Allah SWT. Nah, wal isti'adzah ba'da tawajjuh wa tahsul bi kulli lafdhatin yashtamilu 'ala ta'awudz. Boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wal jahru fi mawdi'ihi. Kemudian sunnah selanjutnya mengeraskan suara pada waktunya, yaitu di waktu maghrib dan isya, Jumat serta sholat Id. Itu sunnahnya kita jahar. Subuh, maghrib, isya, Jumat, Id. Wal israr fi mawdi'ihi. Dan juga sir itu bukan dalam. Saya pernah Pak sholat sama orang, dia mulutnya nggak gerak, ya nggak sholat. Fatihah mulut nggak gerak, ya nggak sholat. Tahiyat mulutnya nggak gerak. Karena orang meskipun sir harus gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus dilafazkan. Ya, rukun-rukun qauli itu harus dilafazkan. Nah, wa ta'min, ucap amin, qalu amin akibal Fatihah, setelah Bapak baca Fatihah di qari'ah.
fi sholatin, pada saat sholat, wa ghairiha, dan selainnya baca Fatihah ya harus ada amin. Lakin fi sholati akad, tapi dalam sholat itu lebih diutamakan. Nah, guru saya, ibu saya, kakek saya itu punya amalan ketika imam itu waladhdallin, di situ kita kan ada saktah, ada jeda. Jadi jangan langsung amin. Kalau amin ketahuan jarang ngaji kitab. Tapi doa dulu, Rabbighfirli wali walidayya, baru amin. Jadi imam juga jangan langsung waladhdallin, amin. Belakang bisa kayak gitu. Ya jangan. Rabbighfirli wali walidayya, baru amin. Jadi kalau amin imam sama makmumnya bareng, malaikat juga ikut mengaminkan. Wa yu'amin al-ma'mum ma'a ta'min imamihi wa yajharu bihi, dan ikut mengaminkan makmum dengan aminnya si imam dan dikencengin. Kecuali bapak lagi di negara-negara bermazhab Hanafi, jangan pak. Nanti bapak malu sendiri, lagi pergi ke Hagia Sophia, waladhdallin, amin, sendirian pak misalnya. Di Cina, di Rusia yang mayoritas mazhab Hanafi, jangan. Wa qira'atu surah ba'dal Fatihah, baca surat setelah Fatihah sekurang-kurangnya sunnahnya itu berapa? 3 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, enggak sunnah. Inna a'tayna, favorit kan? Habis itu qul huwallahu, itu aja kan? Enggak apa-apa. Kalau bapak mau dapat pahalanya karena bapak bukan ustaz, ya udah bapak buka terjemah, bapak maknain aja itu. Inna a'tainakal kautsar, surat yang paling sering dibaca tuh apa? Bapak resepin aja maknanya. Percaya nggak pak? Baca 3 juz itu masih lebih gampang ketimbang baca 2 halaman tapi bapak pikirin isinya. Mikirin 2 halaman Quran itu, mikirin ya, bukan sekadar baca terjemah, dipikirin, direlate sama kehidupan kita, dicari komentar ulama, itu lebih capek pak, buat saya daripada baca 2 atau 3 juz. Kalau baca tinggal baca aja, kita alhamdulillah Allah kasih paham bahasa Arab ya. Kalau baca kita udah sekalian baca terjemahnya. Tapi ketika kita berusaha berdiam gitu, baca 1 ayat kita pikirin, kita resapin, kita ajak ngomong hati kita, itu pahalanya lebih besar ketimbang bapak hanya sekedar baca. Jadi nggak masalah, misalkan bapak hobinya sholat maghrib, idza jaa nasrullah, tabat syada abil habil isya, qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, begitu nggak apa. Yang penting asalkan pemaknaannya benar, ngerti gitu. Kita ini sedang berdialog dengan Allah. Yang masih suka sholat pakai kaos oblong, berhenti di rumah, belilah gamis yang bagus. Nggak perlu lah dimasukin keramik, nggak enak pak. Beneran pak, dimasukin titanium nggak enak pak, sakit pak. Sakit dan lemah. Jadi mumpung bapak masih sehat, masih pada ganteng-ganteng, kuat-kuat nih, saya lihat gitu kan. Sholat yang benar, kita sama-sama di rumah nih, nasihatin diri saya juga gitu. Beli baju yang benar, pakai minyak wangi. Kita mau bicara sama Allah, mau minta agar Allah ampunin semua kesalahan kita. Ya, kita harus hormat juga cara kita bermuamalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup sekian. Kita tutup dengan tanya jawab. Silakan. Jangan tanya bahan keramiknya apa. Pasti pengen nanya kalau misalkan di bandara kena detektor nggak gitu. Ini keramiknya kata Profesor Eka, ini long life. Jadi memang bahannya kayak tulang, terus kalau titaniumnya itu nggak bakal terdeteksi. Saya baru pulang dari Pekanbaru kemarin juga nggak terdeteksi. Gitu ya. Jadi sekarang saya minum obat itu ada 12 macam obat dan vitamin. Mau pak? Aduh pak, capek bener. Ya, capeknya apa? Santan kagak boleh, duren kagak boleh. Apalagi coba? Kopi nih sebenarnya nih. Ini diharamkan buat saya ini, cuma karena kopinya dulu ini ya, lain kan ya. Tapi saya berdoa ya, saya cinta sama antum semua pak. Saya berharap kita semua ini selamat dunia akhirat, keluarga kita semua yang kita cintai ya. Pelajaran terbesar bagi diri saya ditegur sama Allah, kesalahan saya banyak, dan inilah kamu itu adalah dilahirkan kembali. Kamu harus mawas diri menggunakan umur kamu, jangan kamu sia-siakan
Yang paling penting jangan pernah nyakitin orang lain, Pak. Baik itu dengan ucapan kita, dengan mata kita, jangan pernah. Jangan pernah, karena itu urusannya jauh lebih besar. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Al-hadihin yang mubatin sholihah wal hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukurillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fa'afna ya karim, fa'afna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisyifa'il Fatihah wa binasril Fatihah wa hinal Fatihah an taftah lana kulla khair wa tadfa'na kulla syurur bi farijal hamdi kashifal gham ya man yaghfir wa yarham dafi'an bala'i Allah ya dafi'an bala'i rahman ya dafi'an bala'i rahim idfa'na al-bala' min jami'il ma fi dini wa dunya wal akhirah da'wa fi subhanallahi wa tahiyyatu wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.